Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahmud Badarudin. Oke, semangat pagi sobat pembelajar. Balik lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19, maka di sini saya sebagai seorang pendidik menyarankan untuk kita semua agar selalu menggunakan masker. Nah, penggunaan masker ini sebenarnya untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita sayang dari virus COVID-19 seperti itu. Jadi, mulai dari sekarang jika kemana-mana, silahkan gunakan masker. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi bilangan pecahan, bilangan perpangkatan pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jika sudah subscribe, jangan lupa di like video ini, di komen di kolom komentar, dan di share ke teman-teman agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Nah, jika sudah di subscribe, maka kita saksikan saja langsung video pembelajaran. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perpangkatan bilangan bulat dan perpangkatan bilangan pecahan. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai perpangkatan bilangan bulat. Nah, untuk perpangkatan sendiri artinya adalah perkalian berulang. Misalkan saya punya 2 dikali 2. Nah, karena sama 2 dan 2, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2, seperti itu. Nah, untuk bentuk umumnya, misalkan saya punya M dikali M, 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 sebanyak N kali, maka bisa kita sederhanakan menjadi M pangkat N. Dengan N-nya bisa berapapun, yang penting dia bilangan bulat positif. Bilangan bulat, positif negatif juga bisa. Tapi untuk SMP biasanya positif saja. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, di sini 2-nya ada berapa? Ada 5. Maka bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya misalkan punya 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Nah, di sini 1/3-nya ada 4. Maka kita bisa tulis sebagai 1/3 pangkat 4. Seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat, di sini saya punya 6. Yang pertama, jika suatu nilai dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Namun di sini P-nya tidak boleh 0. Contohnya seperti apa? 5 pangkat 0, hasilnya 1. 999 pangkat 0, hasilnya 1. 123.456.789 pangkat 0. Nah, berapapun yang dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua,
Misalkan saya punya suatu nilai, jika dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 pangkat 1, hasilnya 3. 7 pangkat 1, hasilnya 7. 8 pangkat 1, hasilnya 8. Seperti itu. Nah, yang ketiga. Nah, jika saya punya 2 bilangan berpangkat yang dikalikan, misalkan M pangkat A dan dikali M pangkat B. Nah, di sini kalian lihat dulu, bilangan pokoknya sama atau tidak. Jika sama, maka pangkatnya kita jumlahkan saja. Maka di sini M A tambah B. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kita tahu 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang lihat di sini. Ini sama semua kan? 2, 2, 2, 2, 2. Nah, maka hasilnya 2 pangkat. Lihat di sini 2-nya ada berapa? 2-nya ada 5. Maka hasilnya 2 pangkat 5. Seperti itu. Nah, misalkan jika dibagi N pangkat A dibagi N pangkat B, syaratnya bilangan pokoknya harus sama juga. Nah, maka hasilnya N A dikurang B. Misalkan saya punya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Nah, ini kan 3-nya ada 2. Maka bisa kita coret 2. Di sini kita coret 2. Maka sisanya adalah 3 pangkat 3. Gitu. Atau bisa juga langsung 5 dikurang 2, 3. Gitu. Itu lebih cepat. Nah, yang kelima, jika ada suatu bilangan berpangkat, dipangkatkan kembali. Nah, misalnya gini, P pangkat A dipangkatkan lagi dengan B. Maka bilangan berpangkatnya kita kalikan saja. Jadi P pangkat A kali B. Nah, untuk pembuktian, nah ini misalkan saya punya contoh 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, kita anggap ini satu kesatuan. Maka kita punya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. 5 pangkat 2 ini 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 dikali 5 kali 5, maka hasilnya 5 pangkat 4. Karena 5-nya ada 4. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir, sifat terakhir. Nah, misalkan saya punya M dikali N pangkat A. Maka hasilnya adalah M pangkat A dikali N pangkat A. Contohnya 10 pangkat 5. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita pecah dulu 10-nya. 10 itu 2 dikali 5 pangkat 5. Seperti ini. Nah, maka kita tuliskan 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Seperti itu. Nah, ya udah, ini hasilnya 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini saya punya perpangkatan bilangan pecahan. Nah, bentuk umumnya adalah misalkan saya punya A per B, di sini kan pecahan ya. A-nya sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut. Dipangkatkan M. Maka karena perpangkatan adalah perkalian berulang, A per B pangkat M adalah A per B dikali A per B dikali A per B dan seterusnya sebanyak M kali, sebanyak pangkatnya. Misalkan saya punya setengah pangkat 2. Karena di sini pangkatnya 2, maka hasilnya setengah dikali setengah. Seperti itu. Gitu. Dan ini sifat-sifat untuk perpangkatan bilangan pecahan. Saya di sini menyajikan 4 sifat. Yang pertama,
Jika A per B pangkat M, maka bisa kita tuliskan sebagai A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, 1/3 pangkat 3 adalah 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kita jabarkan, 1 pangkat 3 berarti 1 dikali 1 dikali 1. 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3. 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Maka 1/3 pangkat 3 adalah 1/27. Yang kedua, misalkan saya punya A per B pangkat M dikali A per B pangkat N. Nah, di sini lihat, bilangan pokoknya harus sama. A per B, di sini juga harus A per B, gitu. Harus sama ya. Nah, kalau misalkan bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita tambahkan saja. Jadi A per B, M ditambah N. Contohnya, 2/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 3. Nah, ini kan sama ya bilangan pokoknya. Sebenarnya sederhananya, tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 2/3 pangkat 5. Atau ketika kita jabarkan, nah 2/3 pangkat 2 kan 2/3 kali 2/3. 2/3 pangkat 3 artinya 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, sekarang 2/3-nya ada berapa? Ada 5, maka 2/3 pangkat 5. Nah, yang ketiga, misalkan saya punya A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N. Nah, di sini lihat, bilangan pokoknya harus sama. Sama-sama A per B. Nah, ketika bilangan pokoknya sama, A per B, maka tinggal kita kurangkan saja. M dikurang N. Seperti itu. Contohnya, di sini, saya punya 1/5 pangkat 3 dibagi 1/5 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Nah, sebenarnya tinggal kita kurangkan saja bilangan pangkatnya. 3 dikurang 2. Nah, 3 dikurang 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1/5 pangkat 1. Atau ketika kita jabarkan, 1/5 pangkat 3 itu adalah 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Dibagi 1/5 pangkat 2 kan 1/5 dikali 1/5. Nah, ini kita coret 2, ini kita coret 2. Maka hasilnya adalah 1/5 pangkat 1 atau 1/5 saja. Karena biasanya pangkat 1 itu tidak kita tuliskan. Nah, selanjutnya jika bilangan pecahan berpangkat terus dipangkatkan lagi, maka tinggal kita kalikan saja pangkatnya. M kali N. Contohnya seperti ini. 2/7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, yaudah, ini sebenarnya tinggal kali saja. 2 kali 2, 4. Maka hasilnya adalah 2/7 pangkat 4. Atau ketika kita jabarkan, 2/7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, artinya 2/7 kali 2/7 dikali 2/7 kali 2/7. Nah, sekarang 2/7-nya ada 4. Maka hasilnya adalah 2/7 pangkat 4. Gitu. Nah, ini untuk kertas ketiga, saya punya contoh. Contohnya adalah 9 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini, 9 ini kita harus bentuk menjadi bilangan berpangkat. Nah, 9 itu 3 pangkat 2 kan? Nah, maka kita tulis ini 3 pangkat 2. Nah, sisanya kita tulis ulang. 3 pangkat 4. Di sini 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya lihat di sini. Ini kan perkalian bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya sama-sama 3, maka kita tinggal jumlahkan pangkatnya saja. Berarti 3, 2 tambah 4, yaitu 6. Dibagi 3 pangkat 5. Nah, sekarang lihat, bilangan pokoknya sama-sama 3. Maka tinggal kita kurangkan saja. 6 dikurang 5. Nah, 6 dikurang 5, 1. Berarti jawabannya 3 pangkat 1. Nah, soal kedua. 3 pangkat 2 dikali 12 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya beda ya. Maka kita harus ubah dulu. 12 ini menjadi perkalian berapa, sehingga bilangan pokoknya ada yang sama dengan yang depan.
Berarti di sini kita tulis ulang 3 pangkat 2. Nah, 12 itu berapa? 4 kali 3. Berarti kita tulis 3 kali 4 pangkat 3. Nah, ini tulis ulang 3 pangkat 2. Nah, menurut sifat yang tadi sudah dijelaskan, maka di sini 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Seperti itu kan? Nah, ini kan sama nih bilangan pokoknya, maka tinggal kita tambahkan atasnya. Berarti 3 pangkat 5. Di sini 4 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya beda. Ketika bilangan pokoknya beda seperti ini, maka sudah selesai. Ini adalah bentuk paling sederhana dari soal tersebut. Nah, untuk biar lebih mengerti, saya akan memberikan soal latihan. Soal latihannya adalah sebagai berikut. Rajin mulai besok ya. Nah, bagaimana Sobat Pendidikan? Materi pembelajaran untuk hari ini sangat seru dan mudah, bukan? Nah, sekali lagi saya ingatkan, untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan buat yang sudah subscribe, silahkan ditekan tombol loncengnya, agar jika video ini keluar, video selanjutnya keluar, maka kalian akan langsung mendapatkan notifikasi dan langsung bisa mendapatkan ilmunya, seperti itu. Nah, karena video pembelajarannya sudah selesai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa gunakan masker, karena masker di sini selain menjaga kita dari virus corona, menjaga virus corona untuk datang ke orang-orang yang kita sayangi, khususnya ketika kita pergi keluar rumah, seperti itu. Sekali lagi, gunakan masker kalian ketika kalian mau pergi kemana-mana. Mari kita selesaikan pandemi ini agar sekolah bisa berjalan dengan normal kembali, dan kegiatan perekonomian maupun kegiatan dari semua sektor di Indonesia bisa kembali normal gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.